ataupun sampai 2 meter bisa lah kawan-kawan ya. Apabila nanti dia tumbuh, makanya di awal itu saya bilang usahakan subur, kita kejar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips dan trik, yaitu penanaman saya kacang panjang di lahan saya, yaitu daerah Rokan Hilir Riau ya kawan-kawan ya. Jadi di sini saya akan membahas secara detail ya kawan-kawan. Mohon maaf ini durasinya agak panjang. Silahkan kawan-kawan sediakan pulpen dan buku catat ya kawan-kawan ya. Ini versi saya, yang mau niru silahkan. Intinya bertani itu gini kawan-kawan ya. Tujuan kita itu untuk berhasil. Mana yang bagus silahkan ditiru, yang nggak bagus jangan ditiru ya. Berhubung ada yang request kemarin, yaitu bagaimana caranya nanam rapat selobang 3 tapi susunan tataan lanjarannya itu biar rapi ya, seperti ini. Oke. Kalau kita nanam selobang 3, jarak tanam saya di sini 1 jengkal kurang lebih berapa nih? 1 jengkal setengah 25, 1 jengkalnya 20, berarti kurang lebih ini 30-an senti ya kawan-kawan. Biar susunannya itu rapi, yang pertama yaitu lanjaran ya kawan-kawan ya. Lanjarannya itu usahakan tegak lurus, kurang lebih tingginya itu 2 meteran ya, 2 meter, dan usahakan di sininya kawan-kawan ya. Ini kan antar lubang, jadi kan ini selobang 3 macam saya yang saya tanam ini selobang 3. Jadi di sini kawan-kawan kasih benang lagi di sini. Di sini kan benang macam ini kan benang nih. Ini benang, di sini benang, di sini benang. Jadi antar tanaman ini di sini dikasih benang. Lalu nanti yang 3 batang ini dipecah 1. Artinya dia jangan 1 batang ini numpuk 3. Itu jangan, nanti banyak yang kebelit calon buahnya ya. Jadi dipecah di benang tengah ini, di sini dipecah. Jadi intinya gini ya kawan-kawan ya. Yang bagus tanam kacang itu selobang 2. Berhubung saya di sini menghemat lahan, atau lahan terbatas lah kawan-kawan ya, lahan terbatas. Di sini saya menggunakan jarak tanam rapat, yaitu selobang 3 sebedeng 2 baris. Tapi hasilnya bisa lumayan kawan-kawan ya. Triknya itu seperti itu tadi. Ini antar lubang di sini dikasih benang. Intinya gini kawan ya, intinya itu 1 benang ini kita kasih 2 batang. Ini pecah kemari, pecah kemari, jadi dibelitkan. Yang jelas 1 benang ini kita kasih 2 batang tanaman lah yang kita belitkan, walaupun kita nanamnya selobang 3 ya. Oke, udah paham kan kira-kira? Untuk pupuk dasar saya menggunakan Dolomit dan HSP Astipa. Jadi usahakan kalau kita itu menanam kacang panjang itu kita coba dulu ya, pH tanahnya kita cek dulu kan kawan ya. Sebelum kita nanam, pH tanah kita cek. Tanah hitam itu nggak menjamin subur kawan-kawan ya, nggak menjamin. Tapi kalau pH tanah netral itu menjamin kesuburan tanaman. Begitulah menurut saya kawan-kawan ya. Karena saya pun di sini
masih pemula juga, kita sama-sama belajar. Di versi saya seperti itu kawan-kawan ya. Pupuk dasarnya tadi catat dolomit dan SP, intinya itulah SP ya. Baru untuk pupuk masa vegetatifnya, kita nggak usah bahas racun dulu ya. Kalau racun itu kurasa semua orang udah paham lah kalau nanam kacang panjang ya. Untuk masa generatifnya itu gunakan, pokoknya intinya di masa generatif bebas kawan-kawan ya. Intinya subur dulu. Tujuan pertama yaitu buat tanaman itu sesubur mungkin. Kalau udah subur nanti kita lakukan pemotongan pucuk, yaitu 1 minggu sebelum muncul bunga. Artinya ini sampai ujung sini kira-kira tinggi segini. Tinggi lanjaran bisa 170 sampai 100 ataupun sampai 2 meter bisa lah kawan-kawan ya. Apabila nanti dia tumbuh, makanya di awal itu saya bilang usahakan subur, kita kejar dulu dia sampai ke pucuk tup. Setelah di pucuk di sini kita potong pucuknya tak. Tujuan pemotongan pucuk itu tadi, kita sebelum 1 minggu sebelum keluar bunga, itu agar apa ya kawan-kawan ya, nanti tunasnya itu keluar secara bersamaan. Jika tunasnya itu keluar bersamaan, otomatis bunganya nanti ataupun buahnya juga akan besar secara bersamaan. Intinya tinggal nguati pupuknya saja dan perangsangnya saja ya kawan-kawan ya. Jadi seperti itulah kurang lebih ya kawan-kawan. Kalau untuk pupuk masa generatifnya saya menggunakan NPK Winner kawan-kawan ya, NPK Winner dan kalsium. Kalsium itu sangat penting ya, apalagi di musim penghujan. Usahakan ini di pangkal ini kawan-kawan ya. Di pangkal sini kalau musim hujan ini rutin kita kasih dolomit sejimpit gini. Dolomit kalau untuk musim penghujan kawan-kawan ya. Itu kalau versi saya yang murah aja kita pakai dolomit. Udah gitu kita masuk ke mana nih kawan-kawan, ke racun ulat ya. Racun ulat, kalau racun ulat usahakan kalau untuk bunga pertama saya sarankan itu belilah racun yang paten. Karena harapan pertama itu kalau nanam kacang panjang itu ada di bunga pertama. Jadi usahakan ulat jangan kasih masuk itu semenjak muncul bunga 1-2, itu kita jaga rutin penyemprotan bisa 4-5 hari sekali. Dengan cara bergantian ataupun 2 kali menggunakan bahan aktif. 2 kali menggunakan, umpama kita 2 kali menggunakan perpaton, ini kita rolling dengan bahan aktif yang lain, emamectin benzoat bisa 2 kali rolling, 2 kali rolling, ataupun mode rolling emamectin perpaton itu bisa kawan-kawan ya. Intinya kalau racun kita nggak usah apa kali lah, terserah kawan-kawan lah ya. Kalau racun itu di tiap daerah itu beda, karena menurut saya kalau beda lahan itu beda gejala, beda obat. Jadi intinya tadi yang pertama itu kalau harus kita buat subur dulu. Setelah subur kita potong pucuk, nanti dia keluar calon buah secara bersamaan dan bunganya itu kita jaga. Usahakan ulat jangan sampai masuk. Kalau udah bunga jadi, presentasi bunga jadi, agar presentasi bunga jadinya itu banyak, yang pertama ulat harus kita kendalikan. Yang kedua yaitu kurangi nitrogen tinggi. Artinya kayak seperti saya menggunakan NPK Winner ya kan kawan, bersamaan dan kalsium. Tahu sendiri lah kawan-kawan ya. Untuk memperkuat calon bunga tadi itu bisa gunakan kalsium, kalium tinggi, kurangi nitrogen, dan bisa semprotkan MKP. Di masa pembungaan raya kacang panjang itu bisa gunakan MKP dicampur dengan Salmar andalan. Intinya seperti itulah kawan-kawan ya.
Jadi kalau masalah virus ataupun apa ini kan kawan ya, kalau virus itu usahakan hamanya itu dikontrol ya. Kalau kita rutin nyemprot satu hama yaitu kutu kebul, kita kendalikan dulu. Terus pH tanah, usahakan kita itu beli pH meter dulu ya kawan-kawan ya. Kita beli pH meter, jadi kita tahu kondisi lahan kita tuh seperti apa. Untuk yang pemula ya, artinya kalau yang udah sering nanam kacang panjang tuh tahu, kondisi lahan juga mendukung, bisa itu mendukung terjadinya penularan virus, itu bisa kawan-kawan ya. Kalau pH drop, ada gitu kelembapan tanah mendukung, itu bisa menyebabkan virus, virus mudah masuk. Ya, intinya antibodi tanaman itu lemah kawan-kawan ya. Yang pertama itu kalau mau berhasil bertani itu olah lahan dulu lah yang betul ya, olah lahan yang betul. Kalau udah betul olah lahan kita, baru kita tanam. Jangan ngasal-ngasal kawan-kawan ya. Bertani capek doang nggak ada hasilnya, kan sayang. Kemana lagi kawan-kawan kita bahas kacang panjang. Saya rasa sudah cukup ya kawan-kawan ya penjelasannya tadi ya, yaitu lakukan pemotongan pucuk. Udah lakukan potongan pucuk, kesimpulannya ini kawan-kawan ya, lakukan pemotongan pucuk. Udah gitu di pertumbuhan awal harus kita buat subur. Udah gitu lakukan pemotongan pucuk. Untuk pupuk masa generatifnya gunakan NPK Winner bersamaan dengan kalsium, bisa dicor ataupun ditabur itu bisa, ataupun diletak-letakkan gitu bisa di musim penghujan. Dan untuk mengendalikan layu fusarium tadi rutin memberikan dolomit di pangkal. Itu untuk mencegah ya, yaitu seminggu sekali kita berikan dolomit, pakai yang murah aja kawan-kawan ya. Terus apabila tanaman kacang itu sudah terkena yaitu busuk pangkal, kawan-kawan bisa kocorkan M21. Untuk dosisnya yaitu 20 ml per liter. Per liter ya kawan-kawan ya, bukan per 16 liter, bukan. Ini 20 ml per liter, dan kocorkan per lubang tanam itu 200 cc. Itu bisa mengendalikan layu fusarium. Intinya kalau kita kena layu jangan dicabut, biarin aja. Kalau dicabut itu nular. Itu pengalaman saya, ini versi saya ya kawan-kawan ya. Intinya bertani itu kita sama-sama untuk berhasil. Mana yang bagus silahkan ditiru, mana yang nggak bagus jangan ditiru ya kawan-kawan. Sekian dulu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.